Hmm, Selain menjadi 5 tokoh militer ahli perang gerilya tersohor dunia, inilah 5 fakta Kim Il Sung, kakek Kim Jong Un yang tak kalah gila dari sang cucu. Suka main eksekusi, sering bikin fasilitas mubazir padahal penduduknya kelaparan, terobsesi dengan nuklir, adalah sedikit dari banyak hal gila yang pernah dilakukan oleh Kim Jong Un. Ya, pemimpin korut ini benar-benar bikin geleng-geleng karena hal-hal kontroversial yang pernah dibuatnya. Makanya dunia pun seakan membencinya. Sebenarnya jika melihat sejarahnya, kelakuan Kim yang seperti ini tidaklah terlalu mengherankan. Bagaimana tidak, sang presiden Korea Utara ini nyatanya meniru dari sikap-sikap para pendahulunya. Tak hanya Kim Jong Il, sang ayah, Jong Un juga banyak berkaca pada Kim Il Sung, si kakek. Bahkan jika dibandingkan sang ayah, Jong Un lebih mendalami sang kakek. Hal ini tentu tidak mengherankan karena Il Sung merupakan tokoh yang sangat penting bagi Korea Utara. Bisa dibilang ia adalah pendiri tetangga Korea Selatan ini. Makanya Jong Un pun begitu mencintai sosok satu ini. Bahkan ia pun mencari istri yang mirip seperti pasangan sang kakek. Lalu seperti apa kiprah si pendiri Korea Utara ini? Kenapa Jong Un begitu mengidolakannya? Yuk kita bahas. Yang pertama, masa kecil Kim Il Sung sangat gila. Kim lahir ketika Jepang sedang gila-gilanya melakukan ekspansi militer. Ketika itu ia dan orang tuanya terpaksa pindah ke Manchuria untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, di tempat inilah awal mula kegilaan seorang Il Sung tercipta. Ketika masih kecil, pendiri Korea Utara ini benar-benar luar biasa. Di umurnya yang mungkin masih sekitar 12 tahun, Kim sudah tergabung ke dalam sebuah pergerakan komunis yang cukup besar pengaruhnya. Meskipun sangat muda, tapi Kim sangat aktif. Hingga gara-gara itu ia pernah ditangkap dan dijobloskan ke dalam penjara. Mendekam sebagai tahanan tidak membuatnya jera. Semangat komunisme Il Sung justru berkobar. Akhirnya setelah lepas dari tahanan, ia pun tergabung dalam Korps Gerilya Korea. Dari sini kemudian Kim ditarik oleh Soviet. Dan saat itulah kebesaran seorang Kim Il Sung dimulai. Yang kedua, Kim Il Sung dibesarkan oleh Soviet. Menjadi bagian dari satuan gerilya, sosok Kim ternyata menarik perhatian pihak otoritas Soviet. Akhirnya ia pun ditarik oleh negara itu dan kemudian dilatih di sana. Sekembalinya dari Soviet, ia pun memiliki banyak bekal. Tak hanya ketenaran, tetapi juga pengaruh besar di dunia komunisme. Di tahun 50-an, Kim yang baru kembali dari Soviet langsung melancarkan agresinya ke Korea Selatan. Sayangnya, usaha untuk merebut negeri K-pop itu gagal. Tapi, hal ini tak mengurangi pamor Kim di Korut. Ia tetap sosok yang sangat dihormati. Bahkan ketika terjun ke politik, ia pun dengan gampangnya menjadi penguasa. Terutama setelah menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan keji. Yang ketiga, Kim Il Sung dipuja bagaikan Tuhan. Segera setelah semua saingan politiknya dienyahkan, Kim benar-benar berkuasa mutlak. Tak ada yang bisa menjatuhkannya karena Kim telah merancang berbagai aturan dan segala hal yang membuatnya bisa tetap bercokol abadi. Kim juga memelintir sejarah dan membuat namanya seperti sosok pahlawan besar yang berjasa tak karuan. Dengan semua usaha ini, serta doktrinisasi yang gencar dan konstan, tak pelak rakyat pun akhirnya memujanya bak dewa. Kim adalah segalanya. Tindak tunduknya, perkataannya, mungkin gaya berpakaiannya adalah ajaran yang harus ditaati. Bahkan setelah Kim Il Sung tiada, ia pun masih mendapatkan penghormatan yang gila. Salah satunya lewat patung besarnya di pusat kota yang tiap hari disembayangi orang-orang Korea Utara.
Yang keempat, gilanya Kim Il Sung dalam mempropagandakan dirinya hebat. Tidak seperti Presiden Soekarno yang kita mengaguminya dengan berkaca kepada perjuangannya yang sebenarnya. Kekaguman orang Korea Utara kepada Kim Il Sung adalah seperti hal yang dipaksakan. Rakyat seperti dicokoki untuk selalu mengeluh-elukan kakeknya Kim Jong Un ini. Banyak sekali contohnya. Misalnya dulu setiap buku harus tertulis amanat Kim Il Sung. Di halaman pembuka ada juga soal sebutan mulia Kim yang harus dihafal oleh rakyatnya. Mulai dari julukan Ketua Agung sampai Sang Langit Agung. Ada juga doktrinisasi di sekolah-sekolah, misalnya dengan menekan kepada para murid jika semua fasilitas dan kehidupan ini tak lepas sebagai buah dari perjuangan Kim Il Sung. Yang kelima, taktik Kim Il Sung agar keturunannya bisa terus berkuasa. Kim Il Sung ingin tampuk kepemerintahan negara selalu ada di tangan keturunannya. Makanya, ketika sudah merasa bakal segera mangkat, Il Sung cepat-cepat melantik anaknya sendiri untuk tampil. Tujuan lain dari upaya ini adalah agar apa-apa yang sudah dilakukan Kim Il Sung bisa diteruskan. Buru-buru melantik Kim Jong Il akan sangat mencurigakan. Makanya Kim Il Sung mempersiapkan anaknya dengan baik. Misalnya dimasukkan dalam partai dan diberi kedudukan tinggi. Atau mungkin dengan sering ditunjukkannya di muka umum dan selalu disinggung-singgung akan jadi penerus Korut masa depan. Cara ini berhasil dan dilakukan pula oleh Kim Jong Il kepada Kim Jong Un. Nah, dari kiprah sang kakek ini mungkin sangat tidak mengherankan jika Kim Jong Un menggila. Pasalnya ia mendapatkan contoh langsung yang kuat dari keluarga. Terlepas dari kegilaan Kim Il Sung di masa lalu, hal yang harus kita ketahui adalah ternyata sosok pendiri Korsel ini adalah teman baik Soekarno. Ya, tercatat beberapa kali Kim Il Sung mengunjungi Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Jangan-jangan keluarga nih. Bagaimana menurut kalian?